Dan kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau akan membangun, memerdekakan, membebaskan kami. Pagi hari ini kami berdoa, Roh-Mu menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Engkau yang membuka mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, menjadikan hati kami tanah yang subur, supaya ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu itu boleh tumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Kami mengundang Roh Kudus untuk menolong setiap kami, menguasai ruangan ini, menguasai hamba-Mu juga saudara-saudara hamba. Berkati kami dengan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan Engkau karena kami rindu dan haus kepada-Mu. Terpuji nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama itu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara lagi ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita itu punya punya pergumulan masing-masing ya. Setiap kita, setiap manusia pasti punya itu. Nah, tapi sayangnya banyak manusia tidak bisa menang dari pergumulan itu karena mereka nggak tahu ya seperti apa diri mereka yang sesungguhnya. Nah, hari ini saya mau membagikan kepada saudara bagaimana kita belajar mengenal diri kita supaya kita tahu ya bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang terus-menerus atau yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, banyak orang nggak pernah menang dengan kehidupannya, nggak pernah menang dengan persoalannya. Walaupun Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, pertama saya mau mengajak saudara untuk untuk memahami apa itu kekristenan dan apa itu agama Kristen, saudara ya. Saudara bisa bedain nggak? Nah, kekristenan itu adalah sebuah hubungan, ya, sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau agama itu adalah semacam semacam ritual. Nah, orang menjadi ritual atau menjadi menjadi orang yang menjalankan kehidupan keagamaan mereka dengan aturan-aturan karena itu menggantikan hubungan. Ya, kalau saudara memahami ini, maka saudara akan mengerti kenapa agama-agama itu lebih mengedepankan tata ibadah, aturan-aturan tertentu untuk dilaksanakan, baru mereka merasa diri mereka kudus. Ya, misalnya harus nggak makan makanan tertentu, ya, beribadah pada hari raya tertentu, pada hari-hari tertentu, menggunakan metode-metode tertentu, baju tertentu dan lain sebagainya. Nah, agama itu terjadi ketika hubungan sudah rusak. Ketika seseorang tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan, maka dia menggantikannya dengan ritual. Ya, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Yang artinya peraturan yang diberikan agar keadaan tidak menjadi kacau. Makanya agama itu lebih banyak aturannya. Ya, tetapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Nah, kita mau membahas tentang ini. Bagaimana kita, seperti apa kita sekarang ini? Kita ini sekarang itu menjadi orang yang beragama atau orang yang memiliki hubungan dengan Allah yang kita sembah itu. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Mari sama-sama kita lihat dulu dari Alkitab kita, dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17 ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Bisa ditampilkan? Ya, saya bacakan saja ya kalau saudara sudah dapat. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu sekali-kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, jadi di dalam Alkitab kita dikatakan
ada dua keinginan yang bekerja di dalam diri kita. Yang pertama itu keinginan roh dan yang kedua keinginan daging. Saya mau mengajak saudara untuk bisa lebih mempermudah memahami ayat ini. Kalau saudara punya, kita bisa melihatnya dari terjemahan Amplified ya. Ada di situ. Kalau ada Holy Bible bisa dilihat. Nah, saya langsung terjemahkan saja ya. Nah, kalau di dalam Amplified, oh, ternyata internet saya tidak terhubung ya. Saya pakai handphone saja. Ini aja deh. Nah, dikatakan for the sinful nature has its desire which is opposite to the spirit, and the desire of the spirit opposes to the sinful nature. For these two, the sinful nature and the spirit, are the in direct opposition to teach each other continually in conflict, so that you as a believer do not always do whatever good things you want to do. Jadi dikatakan sebab di dalam diri kamu itu ada dua natur. Yang pertama itu dikatakan sinful nature, ya, natur berdosa. Yang kedua itu ada spirit nature. Nah, persoalannya mari kita lihat apa itu sebetulnya sinful nature atau apa namanya natur orang berdosa itu. Mari kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-19 ya. Nah, tadi kita lihat di dalam hidup seorang anak manusia itu ada dua natur ya. Natur pertama namanya sinful nature atau natur orang berdosa. Nah, natur orang berdosa itu apa? Nah, ini dikatakan atau perbuatan daging ya. Telah nyata yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, next. Sampai itu yang ke-21 ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, 21-nya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada dua natur sebetulnya yang seharusnya. Yang pertama itu sinful nature atau natur orang berdosa. Ya. Orang itu punya sifat ini ya yang terinstal di dalam dia. Ya. Yang ada di dalam diri anak manusia itu sifat ini disebut sifat dosa ya. Dari mana ini berasal? Mari kita lihat di Markus pasal yang ke-7 dulu, ayat yang 21 sampai 23 ya. Saudara dengarkan saja dulu baik-baik ya, nanti mikirnya. Saya mau memberikan fakta tentang manusia supaya kita sadar siapa diri kita ini sebenarnya. Oke? Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 ya. Nah, sinful nature tadi itu ada di dalam hati. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, lanjut, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan dan kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini timbul dari dalam hati orang. Jadi kalau saudara lihat ini, tidak ada satupun iblis dikaitkan di sana tentang sifat jahat yang ada dalam manusia. Tadi saudara baca nggak ada perbuatan iblis nggak? Nggak ada ya. Dikatakan itu semua berasal dari sinful nature, ya, natur orang berdosa. Nah, orang ya yang dilahirkan kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, coba kita lihat ya. Ayat yang ke-6.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita, setiap anak manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini melalui orang tua kita, melalui ibu kita, itu disebut apa namanya? Keturunan daging. Makanya disebut darah daging. Dan darah daging itu memiliki satu natur berdosa yang di dalam hatinya terus menerus dihasilkan sifat yang tadi. Paham ya? Percabulan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah natur manusia. Ya, itu adalah semua orang yang dilahirkan secara daging memiliki sifat seperti itu. Ya, itulah kita. Nah, kita coba lihat dulu ke Roma pasal yang ketiga. Ya. Coba dilihat mulai ayat yang ke-8. Oh, 9 coba. 10. Sorry ya. Biar lebih singkat. Oke. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lanjut. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Lanjut. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Lanjut. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Lanjut. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan. Perbuatannya mereka jahat sekali. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Lanjutnya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Lanjut. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, jadi kita lihat tadi, manusia tanpa Kristus hanya memiliki satu natur dalam hidup dia, disebut natur berdosa atau disebut kedagingan. Kedagingan itu tadi dijelaskan. Apa tadi itu? Pencurian, pembunuhan, iri hati, perseteruan, sihir dan seterusnya. Dan semua orang yang memiliki natur itu akan hidup di bawah natur itu. Dia akan dikendalikan oleh sifat-sifat itu. Ya. Nah, semua manusia di bawah kolong langit itu dikendalikan oleh sifat-sifat itu. Itulah sifat saudara dan saya sebelum kita ditebus. Itu makanya Paulus mengatakan di ayat yang 20, hukum Taurat itu tidak bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena hukum Taurat itu hanya membuat kita mengenal betapa berdosanya kita. Karena ketika hukum Taurat itu diberikan kepada kita, terbukti bahwa kita tidak sanggup mengikuti hukum Taurat itu. Kalau orang Yahudi punya 613 hukum yang mereka harus taati. Kata Paulus, barang siapa melanggar satu dari seluruh 613 hukum Taurat itu, maka dia melanggar ke semua hukum. Nah, itu artinya bahwa ketika kita hidup ya, dengan natur orang berdosa tadi, maka kita tidak akan pernah bisa berkenan kepada Allah. Nah, banyak manusia tidak memahami siapa diri mereka. Ya, sehingga mereka kayak Kristen dangdut namanya. Jatuh bangun aku mengejarmu. Kita mau mengejar Tuhan, tapi kita jatuh bangun karena kita tidak mampu menang dari sifat-sifat natur kita yang alami tadi. Ya, nah itulah saudara dan saya. Itulah kita. Jadi ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh.
Jadi tadi Paulus mengatakan di dalam diri kita itu seharusnya ada dua natur. Yang pertama itu sinful nature, natur yang kita warisi dari kelahiran kita ke muka bumi ini lewat ibu kita, lewat orang tua kita. Dan ketika kita lahir, di dalam kita ada natur yang seperti tadi, ya, namanya perbuatan daging. Dan saya mau kasih tahu saudara, Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 21 sampai 23 tadi, siapapun yang melakukan, ya, natur tadi dalam hidup mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama, ya. Dan dikatakan ketika kita percaya kepada Kristus, nah mari kita kembali lagi kepada Yohanes pasal 3 tadi, ya. Saya berharap kita bisa mengenali siapa diri kita dalam pandangan Allah, sehingga kita tahu bagaimana harus bersikap menjadi orang Kristen. Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2 dulu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat yang kedua dan ketiga, ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia mengakui Yesus. Yang ketiga, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kita kembali dulu ke dalam Roma pasal 3 tadi. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pengajar hukum Taurat, dan dia sangat tahu apa isi hukum Taurat. Bahkan mungkin seumur hidupnya dia berusaha untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi persoalannya semakin dia berusaha, semakin dia sadar dia tidak bisa mengalahkan naturnya tadi. Ya. Hidupnya tadi dia nggak bisa kalahkan. Semakin dia berusaha dengan hukum Taurat, semakin sadar dia semakin berdosa, semakin banyak dosanya. Dia semakin sadar dia nggak bisa hidup dalam kekudusan. Makanya dia datang kepada Yesus, dia bertanya, gimana caranya supaya aku bisa menang? Aku ini pengajar hukum Taurat, lebih tahu banyak firman tentang hukum Taurat daripada kebanyakan orang. Tetapi semakin aku berusaha untuk hidup dalam kekudusan, semakin aku gak memahami dia. Semakin aku sadar betapa aku ini berdosa. Tadi Paulus mengatakan dalam Roma 3:20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena oleh hukum Taurat kita mengenal betapa berdosanya kita. Nah, kenapa kita disebut berdosa? Di dalam Roma 3:23 dikatakan dari kesimpulan dari Rasul Paulus, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi itu sifat manusia. Itu sifat saudara, terlepas daripada atribut yang saudara pegang, entahkah saudara pemimpin rohani, entahkah saudara pendeta, entahkah saudara diaken, majelis, dan seterusnya. Ya. Siapapun saudara tidak membuat saudara itu hilang natur dosanya. Nah, kita harus sadar ini supaya kita tahu apa yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Ya. Jadi itu natur kita yang pertama, yang semua orang ada. Jadi saudara jangan lihat dia dari luarnya. Ya, nanti kita akan sampai di sana. Mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Nah, saudara, itu natur yang pertama. Dan natur itu kalau dilakukan, kita masuk ke dalam yang namanya hukuman. Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap firman Allah. Firman Allah mengatakan natur kita, ya, natur daging kita, perbuatan daging telah nyata. Apa? Percabulan, iri hati, perseteruan, sihir, ya, kemudian apalagi perkelahian, penipuan, dan seterusnya. Nah, itu ada di dalam diri kita sebagai anak manusia. Ya. Dan kita hidup lebih parah lagi dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama dan kedua, ya, kita lihat dulu, ya. Coba boleh dibuka dulu, ya. Efesus pasal 2 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, lihat. Kita lihat, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa disebut kita sudah mati? Karena natur dosa itu mengendalikan kita. Ya, lihat.
Bagian yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di tengah-tengah orang-orang durhaka. Yang pertama, kita punya natur dosa yang selalu membawa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, tempat kita tinggal ini dikendalikan oleh penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Dan itu sebabnya pertama kita punya natur dosa, perbuatan daging kita yang benar-benar jahat. Yang kedua, alam yang kita hidup ini ada di bawah kendali kuasa iblis. Ingat, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia punya 3 target, sama seperti ketika Roh Kudus datang punya 3 target ya. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa, ya, mengatakan akan kebenaran. Yang ketiga, apa Yohanes pasal 16 itu? Ya, ada 3 pekerjaan Roh Kudus ketika dia datang. Nah, pekerjaan iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, kita lihat ya, dasarnya manusia itu udah sangat buruk karena hidupnya itu penuh dengan yang namanya natur, ya, yang namanya sinful nature tadi atau kedagingan tadi, ya. Yang kedua, dia tinggal di tempat di mana iblis menjadi penguasa kerajaan angkasa. Nah, tadi dikatakan di sini, kamu hidup di dalamnya dan kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini apa? Apa yang ditawarkan oleh iblis tadi? Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2. Nah, kemudian dikatakan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia biasanya berputar-putar pada 3 hal itu aja. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, makanan, minuman, penguasaan, jabatan, harta dan seterusnya. Selalu berputar-putar di situ. Tetapi itu tidak akan pernah membawa kita ke dalam kerajaan surga. Nah, kita lihat di sini dikatakan apa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ada roh yang bekerja, ada natur kita yang berdosa, ini digabungkan jadi satu, maka manusia masuk ke dalam berbagai macam penderitaan dalam kehidupan mereka. Oke ya? Nah, itu natur yang sinful nature tadi. Yang kedua, spirit nature. Kita kembali lagi ke ayat yang ketiga dari Yohanes pasal yang ketiga tadi. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 3 tadi, ketika Nikodemus bertanya, gimana caranya aku keluar dari lingkaran yang gak bisa aku hadapi ini, aku terus menerus jatuh bangun di situ. Ya, dikatakan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus jadi malah bingung nih. Gimana caranya lahir kembali itu? Kenapa Yesus ngomong lahir kembali? Sebetulnya ini adalah kutipan dari Yeskiel 36. Ya. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Aku memberikan kepadamu air yang akan mentahirkan kamu. Nah, kita lihat langsung aja ke ayat yang kelima ya. Di sana Yesus berkata apa? Jadi Yesus bilang, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Paham gak? Saudara bisa paham gak? Nikodemus, seorang ahli Taurat, orang Farisi yang hidup dalam mazhab yang keras, bahwa dia melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Dia berpuasa, dia kasih perpuluhan, apalagi dia merayakan hari Sabat, dia memberikan macam-macam lah, merawat orang tua, nggak makan ini, nggak makan itu dan seterusnya. Makin dia ikuti, makanya saya katakan tadi itu agama itu adalah ritual. Agama itu berpikir kalau aku lakukan ini, lakukan itu, ke gereja, berdoa, apalagi memberikan persepuluhan, menolong orang miskin dan seterusnya. Mereka pikir dengan itu mereka bisa masuk dalam kerajaan surga. Yesus mematahkan apa yang menjadi keyakinan Nikodemus. Yesus berkata, kamu gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga jika kamu gak dilahirkan kembali. Coba kita lihat ini. Itu diambil Yesus dari Yeskiel 36 ayat 20 sampai 25 atau 24 25. Coba. Ya, ini Yesus mengutip kembali apa yang dia katakan beberapa ratus tahun sebelumnya. Nah, saya berharap saudara bisa paham ya. Kalau terlalu susah nanti boleh tanya ya. Yeskiel 36. Kalau saudara memahami ini, saya percaya
pulang dari tempat ini, saudara akan bisa menjadi orang-orang yang menang. Nggak akan jatuh bangun lagi. 24 mungkin. 24, 25 ya. Atau 20. Lewat 25. Ya, lihat ini ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. See? Ini yang sebetulnya yang dikutip Yesus di dalam Yohanes pasal 3 tadi. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, orang yang hampir frustasi dengan kehidupannya, orang yang sungguh-sungguh, orang yang ingin mengenal Tuhan, tapi gak pernah sampai pada titik itu. Kenapa? Karena dia gak ngerti. Mereka pikir dengan beribadah rajin, dengan berbuat rajin, mungkin berdoa rajin dan seterusnya. Kalau ada waktu nanti akan saya jelaskan kepada saudara mengapa engkau udah berdoa berkali-kali juga nggak tetap berubah, keadaannya nggak tetap berubah, malah mungkin makin hancur. Ya, nah, jadi kita lihat kembali lagi kita ya. Ini banyak ayat kitab sucinya ya. Kembali lagi ke Nikodemus, Yohanes pasal 3 ayat yang kelima tadi, 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-6, tadi kita udah baca. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus membagi kehidupan ini menjadi dua. Yang pertama, manusia yang dilahirkan dari daging, yang lahir dari orang tuanya. Ketika dia lahir, dia memiliki yang namanya natur pertama, sinful nature, atau sifat-sifat kedagingan. Ya. Jadi yang pertama, semua manusia punya sifat itu, nggak peduli siapapun dia. Makanya kenapa saudara-saudara kadang-kadang melihat orang yang sangat rohani bisa tiba-tiba melakukan hal yang bodoh, hal yang jahat, hal yang menjijikkan dan memalukan. Kenapa? Karena dia punya sifat itu nggak bisa dibuang. Namanya sinful nature. Ya. Nah, Yesus berkata kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Kamu harus dilahirkan kembali dari roh. Ingat saudara-saudara, kalau saudara membaca, ya dulu itu menjadi bahan pertanyaan saya. Yesus kan bilang, Tuhan kan bilang, kalau manusia makan, ya makan buah yang dilarang itu, maka dia akan mati, betul ya. Tetapi kan waktu Adam dan Hawa makan dia tidak mati. Nah, saya baru menyadari bahwa di dalam diri manusia itu ada dua hal yang berasal dari Allah. Yang pertama namanya nafas Allah. Yang kedua itu ada di dalam, coba kita lihat di dalam Ayub 33 ayat yang keempat. Ini kita sedikit ini ya, biar saya berharap saudara benar-benar paham di sini. Karena kalau ini nggak paham, diajarin apapun saudara nggak akan pernah bisa jadi orang Kristen yang benar. Ya, lihat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini nafas dan roh Allah itu memiliki dua kata yang berbeda ya. Roh itu ruah, ya. Dan nafas itu saya lupa, nemes atau apa namanya. Ya. Jadi ketika manusia yang pertama itu berdosa, roh Allah itu yang keluar dari dia. Makanya ketika manusia lahir dia cuma punya satu sinful nature tadi, punya natur daging tadi. Karena roh Allah itu keluar. Nah, ketika roh Allah keluar, maka kita disebut orang berdosa. Karena kita tidak bisa hidup dalam kebenaran tanpa roh itu. Yang sisa itu nafas Allah, itulah nafas kita. Nafas kita ini. Nah, nafas ini akan nanti pulang kalau Tuhan ambil. Ya. Nah, jadi kenapa manusia Adam dan Hawa masih hidup? Ada nafas Allah di dalam diri mereka. Tapi roh Allah itu udah keluar, sudah nggak tinggal di sana. Ya, oke ya. Jadi roh Allah itu manusia lahir itu nggak ada roh Allahnya, nafasnya aja ada. Itu milik Allah memang. Tapi roh Allahnya nggak ada. Yang ada itu natur dosa mereka. Ya. Coba supaya nggak ngantuk, tepok kanan kirinya, bilang kita punya natur dosa. Nah, ya. Mudah-mudahan ini nggak bikin saudara ngantuk ya. Kalau enggak,
saudara bisa masuk neraka nanti kalau saudara nggak ngerti hal ini. Oke, kita kembali lagi ya ke Yohanes pasal 3 tadi ya. Jadi di dalam diri kita tuh ada dua natur ya. Ada dua natur. Ada satu natur ketika kita dilahirkan secara daging. Yang kedua ada spirit nature katanya tadi ya, yaitu roh Allah. Ya, nah, bagaimana roh Allah itu bisa tinggal di dalam kita? Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Nah, di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di mana dijanjikannya? Yeskiel 36 tadi kan? Aku akan memberikan kamu roh yang baru dan hati yang baru. Gimana caranya kita bisa dapatkan itu? Dikatakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Ya. Oke, ketika kamu diberitakan Injil dan kamu percaya kepada berita Injil itu, maka bagi kamu disediakan tanda bahwa kamu sudah berubah menjadi orang yang siap dikirim ke neraka, ya, kepada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita lihat ayat 14-nya. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kebenarannya. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya, kita lihat dulu Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Kecepatan gak sih? Kecepatan ya. Oke, pelan-pelan ya. Ini sebetulnya ini dasar kekristenan. Orang Kristen kalau nggak tahu ini bukan orang Kristen. Ya. Oke ya, kita lihat ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Tadi kan ada dua ya. Sinful nature kita itu disebut karakter kedagingan, ya. Dan yang kedua itu spirit, ya. Nature dari spirit, ya. Jika memang roh Allah ada di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Paham ya? Tadi dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama, karena kamu percaya kepada Injil yang diberitakan, maka bagi kamu diberikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kamu milik Allah. Paham ya? Oke, paham gak paham? Kita mesti 4 kali 4, 16 ya. Sempat tidak sempat, mesti bablas. Ya. Oke? Nah, dikatakan, nah di situ ada terjemahan firman Allah yang hidup gak? Punya gak? Nggak ada, oke. Nah, saya punya beberapa terjemahan kitab suci. Ini akan membuat saudara lebih gampang memahaminya ya. Kalau kita lihat Roma 8 ayat yang ke-9 ini, ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup bunyinya seperti ini. Ya. Bentar ya. Oke. Nah, bunyinya seperti ini ya, Roma 8 ayat 9. Ini saya ambil dari terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup ya. FHYH ininya. Singkatannya ya. Tetapi saudara, tidak demikian. Saudara dikuasai oleh tabiat baru jika roh Allah hidup di dalam saudara. Dikatakan kamu punya tabiat baru jika Roh Kudus itu memang ada di dalam kamu, ya. Dan ingatlah bahwa barang siapa tidak memiliki Roh Kristus yang hidup di dalamnya, ia sekali-kali bukanlah orang Kristen. Ya, dapat ya? Bahwa orang Kristen itu ciri-cirinya dia punya Roh Kristus atau punya Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan Nikodemus? Dia taat melakukan seluruh perintah-perintah hukum-hukum Allah.
cuma dia nggak punya Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya dia jatuh bangun di dalam dosa. Kenapa? Karena sifat dosa yang di dalam kita itu nggak bisa dibangun, nggak bisa dikalahkan dengan mentalitas sok kuat. Berusaha. Nah itu namanya hukum Taurat. Inilah yang disebut agamawi, atau inilah yang membedakan kekristenan dan agama Kristen. Agama Kristen hidup dengan ritual-ritual, ya, merayakan hari ini, ya, berdoa begini dan lain sebagainya. Ya, nggak makan ini, nggak makan itu, ya, ibadah hari raya tertentu. Nggak salah itu bagus dilakukan, tetapi itu tidak mampu membuat kita hidup dalam kebenaran. Yang mampu membuat orang Kristen hidup dalam kebenaran dan menang atas sinful nature tadi adalah Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 3 tadi, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ini penting, saudara. Itulah setiap kita harus lahir baru. Ya. Nah, setelah kita lahir baru, di dalam diri kita jadi ada berapa natur? Ada dua. Yang pertama Pak, sinful nature tadi. Yang kedua, spirit nature tadi. Makanya dikatakan, jikalau kamu anak Allah adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Ya, jelas ya. Nah, dikatakan di dalam Galatia 5:17 tadi, dua nature ini terus-menerus berkonflik. Kenapa? Karena keinginan daging itu tidak tunduk kepada keinginan roh, demikian juga keinginan roh tidak bisa tunduk kepada keinginan daging. Tetapi barang siapa yang hidupnya terus-menerus mengikuti keinginan daging, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya toh? Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roma 8 ayat 9 tadi, dia bisa disebut sebagai anak Allah. Dan dia katakan kamu akan memiliki tabiat. Tabiat itu apa ya? Sifat atau perilaku yang baru. Jadi orang Kristen tanpa perubahan itu bukanlah orang Kristen yang sesungguhnya. Paham ya? Nah, lalu apa masalahnya? Saya ini sudah saya sudah begitu. Saya sudah penyembahan 5 kali sehari, udah kayak sembahyang. Saya sudah berpuasa. Saya sudah melakukan perintah Tuhan, menolong orang miskin dan seterusnya. Saudara baca 1 Korintus 13. Paulus bilang apa? Nggak usah dibuka terlalu lama nanti ya. Sekalipun aku menguasai bahasa malaikat, tapi nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Sekalipun aku memberikan tubuhku dibakar di atas mezbah korban persembahan, kalau aku nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Sekalipun aku memiliki iman untuk memindahkan gunung, tetapi aku nggak punya kasih, itu semua nggak ada gunanya. Saudara, yang pertama yang harus kita sadari, kenapa kita mesti menjangkau orang berdosa, bahwa manusia tanpa ditolong oleh firman pasti binasa. Ya, pasti dia mati di dalam dosanya. Nah, yang kedua, kita tadi setelah kita percaya sama Yesus, setelah kita lahir baru, apa itu lahir baru? Lahir baru itu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika itu kita lakukan, Efesus pasal pertama 14 kali dikatakan, kepada kamu diberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kamu. Waktu saya sampai jam berapa? Udah habis? Ada 10 menit lagi? Masih bisa? Oke, kalau enggak nanti saya stop di sini. Kita lanjut berikutnya ya. Oke? Nah, sekarang persoalan kedua, saya udah lahir baru nih Pak Petrus. Saya udah dibaptis Roh Kudus. Saya sudah berdoa dalam bahasa roh. Saya sudah berpuasa. Nah, sekarang saudara-saudara, setelah kita lahir baru ada berapa natur di dalam diri kita? Ada 2 kan? Yang pertama tadi sinful nature yang enggak berubah. Yang kedua, Roh Kudus yang membuat kita bisa memiliki tabiat yang baru. Nah, sekarang kita kembali lagi coba ke Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Ini cirinya ya, jadi jangan mau dibohongin oleh
iblis karena saudara nggak paham tentang kekristenan saudara. Nah lihat ya, maksudku lihat, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kenapa ada orang Kristen yang udah lahir baru masih menuruti keinginan daging? Sudah bahasa roh pula. Udah berkali-kali tumpang tangan. Rebah, keluar air mata, keluar ingus, udah semua sudah dilakukan. Setannya udah diusirin keluar. Wah semua. Setan jelek, setan apa segala, setan kober, semua udah diusir. Udah sampai keluar batu, ingus, darah dan semuanya udah. Tapi kenapa dia masih belum bisa hidup di dalam kebenaran? Ini yang harus kita renungkan sebagai orang Kristen, saudara. Maukah engkau terus menerus menjadi orang Kristen yang seperti ini? Nah sekarang kita keluar dulu untuk bisa memahaminya ya. Saudara tahu perbedaannya roh setan dengan roh kudus? Cara mereka menolong kita? Kan dikatakan roh kudus itu penolong ya. Kalau setan tahu nggak cara kerjanya gimana? Kalau orang yang dipenuhi oleh setan dan hidupnya banyak setan, namanya apa tuh namanya? Kerasukan, ya kan? Ya kan orang itu kan biasanya kerasukan ya. Dicatat nggak di dalam kitab suci? Dicatat. Ya, setan itu saudara-saudara kalau dia tinggal dalam tubuh manusia, dia itu memaksa saudara untuk melawan perintah Tuhan, memaksa saudara untuk melakukan hal yang jahat. Makanya ada orang yang terikat dengan rokok. Ya, saya lupa, sudah berusaha berhenti merokok, saya berusaha nggak beli tapi minta. Ya. Saya sudah berasa lupa, saya makan permen. Saya udah berusaha lupa, apalagi misalnya saya nggak beli rokok. Saya udah berusaha. Tetapi saya terus menerus jatuh dalam hal yang sama. Ini yang sederhana, tapi banyak yang lain. Ya, hal kebiasaan buruk yang lain. Yang nonton film-film tidak benar dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan firman Tuhan berkata orang yang dipimpin oleh roh itu, dia pasti tidak lagi hidup di keinginan daging. Yang ada berapa tadi? 9 atau 12 tuh. Mencuri, membunuh, berzina, iri hati, sihir, perseteruan, marah, dendam. Nggak ada lagi. Itu orang Kristen yang benar Bapak Ibu. Karena itu yang tulis kitab suci. Kalau mau protes jangan sama saya. Protes sama Alkitabnya. Karena itu yang Alkitab katakan. Orang yang hidup dipimpin oleh roh tidak akan lagi dikuasai oleh daging. Nah, tadi kita belajar yang namanya iblis itu dia itu menguasai. Makanya kalau orang dipenuhi oleh setan namanya dirasuk setan ya. Pernah nggak dengar orang Kristen dirasuk Roh Kudus? Hah? Nggak pernah dengar? Ada nggak orang Kristen disebut, oh kerasukan Roh Kudus? Jadi itu bedanya ya. Kalau setan dia masuk dalam tubuh seseorang, dia mengendalikan. Contohnya orang gila di Gerasa itu. Dia tinggal di kuburan, dia telanjang, ya. Dia mau bunuh dirinya dan dia jadi gila, kehilangan kesadaran. Makanya jangan suka koleksi setan. Lama-lama jadi gila, saudara. Ya, banyak orang gila yang bisa sembuh ketika setannya diusir. Ada. Ya, walaupun ini nggak bisa dipastikan bahwa semua orang gila dirasuk setan ya. Tetapi kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau setan itu dia memaksa seseorang melakukan kehendaknya. Makanya itu ada yang orang, aduh saya udah tahu minuman keras itu berbahaya, tapi saya nggak bisa, saya minum terus. Oh, ahli-ahli psikologi bilang, oh ini dia memiliki kelemahan mental gitu ya. Dia memiliki, padahal sebetulnya di balik itu semua setan. Ya, saya dulu ketika saya merokok, saya udah berusaha bertahun-tahun untuk berhenti, nggak bisa. Tapi ketika saya datang kepada kebenaran firman Tuhan, cuma ditengking saja 5 menit selesai, sampai hari ini saya berhenti merokok. Nggak ada masalah dengan itu. Apalagi banyak orang terikat narkoba. Saya ketemu dengan orang terikat dengan film-film yang nggak benar. Ya, terikat dengan kebiasaan mencuri, kebiasaan berbohong dan seterusnya. Mereka bilang itu penyakit psikis. Siapa bilang? Ya.
Itu hanya istilah yang digunakan manusia. Padahal sebetulnya iblis yang ada di belakangnya. Nah tetapi kalau Roh Kudus itu memimpin, makanya kita punya namanya free will atau kehendak bebas. Nah, ini kuncinya. Kenapa ada orang Kristen yang gak pernah menang? Yang tadi saya bilang Kristen dangdut. Coba tanya kanan kirinya sekali lagi, biar gak ngantuk. Kamu Kristen dangdut atau bukan? Kalau Kristen dangdut itu jatuh bangun. Ya, jadi dia tomat ya, tobat dan kumat. Ya, hari Minggu dia sungguh-sungguh sekali, ya. Hari Senin sampai hari Sabtu kembali lagi ke jalur lama. Ya. Ya, yang sembar. Nanti hari Sabtu udah mulai sedikit kudus persiapan buat hari Minggu. Nah, hari Minggu kudus sampai selesai ibadah. Nah, pulang ibadah nggak kudus lagi ya, suami istri yang berantem lah, yang apalah. Segala macam. Ya. Jadi mereka ini ada lagi orang Kristen model kedua namanya orang Kristen Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nah, pagi malaikat, siang anak setan, malam gondoruo gitu ya. Besoknya lagi nabi. Ya. Jadi dia memainkan peran. Ya. Jadi kelihatan sungguh-sungguh ya, tetapi hanya sampai sandiwaranya berakhir. Ya, ketika sandiwaranya berakhir perannya berubah. Nah, sedangkan Alkitab mengatakan orang yang hidup oleh Roh tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara. Nah, saya mengatakan ini hal yang mudah, tapi saudara memahami dulu apa persoalannya, kenapa kita tidak bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Nah, tadi dikatakan Roh Kudus itu memimpin. Nah, makanya banyak orang Kristen ketika dia udah lahir baru, ketika dia udah dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti sifat dagingnya atau sinful nature-nya tadi hilang. Enggak, Bapak Ibu. Nah, bisa juga sinful nature ini hilang sebentar. Biasanya apa? Kalau ada hukum, itu yang disebut hukum Taurat tadi. Ya, semua kata jangan ya. Misalnya jangan mencuri. Iya, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa mencuri. Kenapa? Karena dia itu memahami aturan yang tertulis saja. Tetapi ketika tidak ada aturan, dia kembali lagi ke sifat aslinya. Ini yang disebut seperti babi yang kembali ke muntahnya, ke kubangan, atau anjing yang kembali ke muntahnya. Maaf ya, ada orang Kristen jenis babi dan jenis anjing. Jadi dia nggak pernah bisa benar-benar jadi orang Kristen. Dia kembali lagi kepada hal yang sama. Kenapa persoalannya? Nah, tadi kita lihat, setelah kita jadi orang Kristen, kita punya dua natur dari Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin. Makanya dikatakan, jika Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin. Jadi kalau yang namanya memimpin kan tergantung yang dipimpin, betul nggak? Misalnya Roh Kudus bilang, hari ini acara kita main ke mall ini apa namanya? Coba. Kita hari ini acaranya di Ciwok, kata Roh Kudus, semuanya absen hadir. Tapi misalnya sore-sore Roh Kudus bilang hari ini kegiatan kita mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang miskin, mengunjungi orang-orang terlantar dan sakit lepra dan seterusnya, yang HIV. Oh, yang lain bilang, mohon maaf Pak, saya ada kegiatan lain hari ini. Saya ada acara dan sebagainya. Paham ya? Ini hanya sekedar ilustrasi saja, saya buat ekstrim supaya saudara bisa memahami. Nah, kenapa orang Kristen inkonsisten? Karena dia hanya mengikut ketika apa yang dia inginkan itu ada. Nah, padahal ya, mari kita lihat dulu aja deh supaya saudara nanti nggak bingung. Yohanes pasal 16. Mungkin kita bisa lihat dari ayat yang kelima ya. Lanjut ayat yang ke-6 dulu, biar nggak terlalu lama. Lanjut. Ya, lihat ayat yang ke-7 ya, Yohanes pasal 16. Nanti kalau saya nggak bukain ayatnya, saudara bingung dari mana ayat itu ya. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Next. Dan kalau ia datang, ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran, dan penghakiman. 3 kan? Yang pertama apa tugasnya Roh Kudus ketika dia datang? Nah, menyadarkan kita akan dosa. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap firman Allah. Sinful nature tadi semuanya melanggar firman Allah. Enggak ada yang enggak. Makanya kalau kita mulai sakit hati, Roh Kudus akan bilang, jangan gitu mas bro. Karena sakit hati membuat kamu ada dalam kegelapan. Oh iya, terima kasih Roh Kudus. Iya deh, aku mengampuni deh orang yang berbuat salah kepadaku. Ya. Misalnya tiba-tiba kita nih jadi apa? Jadi misalnya iri karena teman kita berhasil kuliahnya, studinya, pekerjaannya, dan sementara kita 10 kali masukin lamaran, 11 kali ditolak. Ya, 12 kali dibuang misalnya berkas lamarannya. Nah kita bilang, kenapa ya nasibku begini amat, padahal aku lebih sungguh-sungguh dari dia, dan seterusnya. Tapi kenapa nasibku lebih buruk daripada dia? Ya. Nanti Roh Kudus bilang, misalnya, sabar. Karena orang sabar itu akan melihat jalan yang Tuhan berikan bagi dia. Nah, jadi Roh Kudus itu sebetulnya adalah satu pribadi yang menolong orang Kristen untuk bisa hidup benar. Makanya satu-satunya jalan kalau saudara mau membuat hidup saudara berubah menjadi dari yang tidak baik menjadi baik, saya katakan tadi, kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Kekristenan itu bukan acara ritual, atau bukan kegiatan sosial, atau bukan kegiatan yang bahkan itu sangat baik. Tetapi kalau saudara memiliki hubungan dengan Roh Kudus, pasti kamu akan menjadi baik dalam segala sesuatu. Kamu akan jujur, kamu akan rendah hati, ya. Kamu akan bisa menolong orang banyak, kamu akan rela berkorban, kamu akan pergi memberitakan Injil tanpa dilihat orang banyak. Jadi orang Kristen itu yang paling susah itu waktu sendirian. Waktu di depan banyak orang gini kita bisa main sandiwara. Tapi kalau engkau di rumah sendirian, kau tahu siapa dirimu. Oke ya. Nah, saya mau tuntaskan ini sampai jam berapa ya? Soalnya ini 2 hari nggak selesai kalau saya ini mau saya selesaikan supaya tik 1. Berapa menit lagi waktu saya? 5, cukup. Oke, 5 menit lagi ya. Jadi mohon maaf, ini saya selesaikan sampai di sini. Karena ini kan baru bicara hal yang sederhana. Tadi saya mau janji sama saudara, kenapa aku udah jadi orang Kristen, tetapi aku nggak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ada 3 hal sebetulnya yang disebut orang Kristen. Pertama, mari kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Nah, Korintus adalah satu jemaat yang sangat luar biasa kaya. Di situ pengajar-pengajarnya paling hebat. Ada Rasul Paulus, ada Apolos, ada Petrus di situ ya. Dan semua karunia-karunia rohani, semua lima jawatan Allah itu ada di dalam gereja Korintus. Ya. Nah, mari kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat yang keempat mungkin ya. Jadi mereka itu diajar oleh orang yang hebat, bahkan mungkin mereka tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, mereka tahu semuanya mungkin. Kenapa? Karena guru-gurunya orang-orang hebat. Sebelumnya ayat yang ketiga. Coba. Nah, lihat nih. Tapi Paulus mengatakan seperti apa jemaat di Korintus, lihat. Karena kamu masih manusia duniawi. Ya. Jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi yang pertama, ada orang Kristen yang hidupnya duniawi dan hidup secara manusiawi. Ya. Coba kita lihat lagi Filipi 3 ayat yang ke-10. Dan ini terakhir ya, percaya deh, mudah-mudahan Bapak Ibu gak lupa semua. Nanti kita ujian. Oke. 8 coba. Bukan itu. Sebelumnya 7 mungkin. Bentar ya. Nah, di dalam Filipi dikatakan ada orang-orang Kristen yang Tuhannya itu perutnya. Jadi bukan Yesus. Walaupun mereka berkata Yesus adalah Tuhan mereka, tapi sesungguhnya perut mereka yang menjadi Tuhan.
Dan hari ini sebentar ya, coba di ayat yang ke-6 mungkin, yang berapa ya dia? Sebab Tuhan mereka ialah perut mereka dan aib mereka, kebanggaan mereka adalah aib mereka. Ya. Nah, jadi itu orang Kristen yang kedua. Orang Kristen yang beribadah tetapi Tuhannya perut. Semuanya itu berurusan dengan perut. Ingat saudara-saudara, bukan itu nggak penting. Yesus pernah berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari seluruh firman Allah yang hidup. Makanya banyak persoalan orang yang hidup dalam kebenaran. Ketika dia berpegang pada firman, dia bisa melewati hidup. Contoh misalnya, ya urusan perut. Ya, di dalam Matius pasal 6 dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Bahkan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari, dia iblis suruh katakan, jadikan batu ini jadi roti. Yesus katakan tidak, manusia tidak hidup dari roti saja. Nah, jadi banyak persoalan-persoalan kehidupan itu. Kalau Tuhan kita Kristus, kita bisa lewat, saudara-saudara. Ya. Hidup ini enggak semata-mata urusan makan. Ya, kecuali orang tidak kenal Kristus. Makanya ayat itu dikatakan, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan mencukupkan, memampukan mereka melewati persoalan ini adalah penyembah berhala. Tuhannya bukan Yesus, tapi Tuhannya perut mereka. Segala sesuatu urusannya dengan perut. Segala sesuatu itu berbicara tentang hawa nafsu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya. Ya. Oke ya. Yang ketiga, coba kita lihat yang ketiga ya. Nanti itu saya cari ayatnya, takutnya waktunya enggak cepat. Ya. Coba kita lihat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Ini bagian terakhir ya Bapak Ibu. Dah? Lihat. Atau kamu berdoa juga. Bentar, saya cari terjemahan yang lain dulu ya. Biar cepat ya. Nah, jangan dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kalau kita lihat dari terjemahan yang lain, misalnya firman Allah yang hidup ya mungkin ya. Di sini dikatakan seperti ini terjemahannya. Bentar ya. Oh, dalam terjemahan ini, dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI ya. Bunyinya begini. Atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya. Maksudnya berdoa berulang-ulang tetapi Allah tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita Tuhan gak memberikan apa yang kita mau. Ya, jangan salah, tapi Tuhan memberikan apa yang saudara butuh. Paham ya? Kadang-kadang mungkin saudara berdoa untuk sebuah mobil baru, tapi menurut Tuhan mungkin saudara gak perlu mobil, lebih butuh motor supaya uangnya bisa buat beli rumah. Emang saudara mau tinggal dalam mobil? Enggak kan? Nah, jadi saudara ada 3 jenis orang Kristen yang seperti ini. Kalau dalam terjemahannya dikatakan mereka di dalam Filipi tadi, ntar ya, saya cari penasaran ya, mudah-mudahan saya minta maaf sedikit lewat waktunya ya, sedikit aja, supaya saudara tahu. Nah, ada banyak orang-orang. Ya. Oh sorry, Filipi 3:19 ya. Nah lihat, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini dikatakan kepada jemaat di Filipi. Ternyata di jemaat di Filipi itu yang katanya suka memberi dan banyak, ada orang-orang Kristen ya. Bahkan sebelumnya coba lihat ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bahkan kalau di terjemahannya dikatakan bahwa mereka itu orang Kristen yang hidup sebagai musuh Allah. Nah, jadi 3 hal ini masih dilakukan
bahkan oleh orang-orang yang sudah memiliki spirit nature. Kenapa mereka gagal untuk hidup dalam kebenaran dan kemenangan yang seutuhnya di dalam firman Tuhan? Karena mereka berhenti mengikut Roh Kudus. Mereka hanya mengikut Roh Kudus untuk apa yang mereka suka saja. Nah, di sini Paulus mengatakan, ya, sebentar ya. Di sini Paulus mengatakan bahwa Paulus menangis untuk jemaat di Filipi. Kenapa dia menangis? Kamu sudah diberikan segala sesuatu yang kamu perlukan untuk menang. Roma 8 Paulus berkata kita lebih daripada pemenang, saudara. Ya. Apakah yang dapat menghalangi kita untuk Tuhan? Kesengsaraan, aniaya, enggak ada, saudara. Hanya ada dua. Yang pertama mungkin saudara enggak ngerti firman Tuhan. Yang kedua, saudara udah ngerti firman Tuhan, tapi memutuskan untuk enggak mau jalan dengan Tuhan. Ingat saudara, ibadah itu bukan hanya aktivitas bersama, tapi ibadah itu berbicara kita menang dari sinful nature. Kita tidak lagi ada di situ. Kita menjadi orang-orang yang berubah. Tadi Roma 8 versi firman Allah, ya, firman Allah yang hidup tadi berkata, kamu punya tabiat yang baru, kamu punya perilaku yang baru. Dan gak ada 3 hal tadi dikatakan. Ada orang manusia orang Kristen yang duniawi tapi hidup secara manusiawi. Ada orang Kristen yang Tuhannya perut mereka. Ada orang Kristen yang Tuhannya hawa nafsu. Berdoa, tapi gak pernah bisa lewat dari setiap persoalan itu. Ini 3 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Tetapi saudara, satu kunci sederhana yang bisa saudara lakukan ketika sudah pulang dari tempat ini, ketika kau menyadari perilaku tadi, saudara baca ulang-ulang ya, Markus pasal 7 tadi, Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 23, bahwa semua orang yang masih melakukan perilaku daging tadi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, jangan tipu dirimu sendiri. Kamu gak bisa datang ke gereja dan kamu berpikir kamu akan diterima dalam kerajaan Allah kalau kamu masih hidup di dalam kedagingan. Atau dalam bahasa sehari-hari biar gak terlalu pedas, duniawi. Gak bisa saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Makanya tadi di awal saya katakan, apa bedanya kekristenan dengan agama Kristen? Agama Kristen melakukan ritual-ritual karena mereka pikir itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita hari demi hari, day by day. Dan ketika kita mengikut Dia, ada perubahan, saudara. Ingat, orang Kristen kalau dia dipimpin oleh Allah akan memiliki tabiat yang baru. Yang kasar gak kasar lagi, yang sombong jadi rendah hati, yang tidak jujur menjadi orang yang jujur. Orang yang tadinya mementingkan diri sendiri jadi mulai mementingkan kepentingan orang lain. Orang yang iri hati sekarang menjadi bisa bersyukur ketika saudaranya diberkati. Itulah kekristenan. Karena kekristenan hanya akan bisa jadi kalau kita terhubung. Masih ingat ya pujian? Ku terhubung denganmu. Gak tahu lagunya. Ya udah, gak usah, kita ganti aja. Saudara tahu lagu itu? Hah? Beneran tahu? Nanti saya suruh nyanyi sendiri. Beneran tahu? Ya. Tahu nggak? Cici tahu lagunya? Bisa nyanyi? Nah, itu bahaya buat saya. Nanti saya angkat lagunya, saudara diem semua. Enggak. Tahu apa tahu? Coba ada teksnya nggak ya? Sebentar, saya tutup dulu ya. Jadi saudara-saudara tadi dikatakan bahwa ketika kita sudah memiliki natur yang kedua yaitu spirit nature pun, ketika kita tidak mengikuti Tuhan dalam prakteknya maka kita tidak akan pernah berubah. Nah ini yang terakhir saudara-saudara sebelum saya menutup. Jadi kekristenan itu sebetulnya adalah keputusan. Apa yang saudara putuskan untuk saudara jalani, ya itulah yang akan saudara terima. Jadi saudara gak akan pernah bisa jadi orang Kristen yang benar sampai saudara memutuskan, ya aku memutuskan mengikut Yesus, aku memutuskan mengikut Roh Kudus, apapun harganya. Dan ketika itulah engkau akan mulai berubah. Mungkin kau akan mengalami proses. Semua orang Kristen diproses, gak ada yang gak diproses.
Tapi ingat, Tuhan memampukan kita semua melewati proses itu. Ya, Mazmur 23 masih ingat ya? Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan takut ya. Mami tahu ya, nggak pernah baca Mazmur 23? Engkau gembala yang baik. Ganti lagi lagunya kalau gitu. Ya udah, mungkin pemain musik sudah bisa ke depan. Kita mau menutup ibadah kita. Ya. Saya kemarin udah siapkan satu lagu, nggak tahu dipelajari nggak?